Baik. 이 연못 안에 시신이 몇 구가 있을 것 같으냐? 이 안에 시신이 몇 구가 있건 몇 식구가 있건 그 누구도 내게 아무 말도 못하게 만드는 것. Berlatar pada masa dinasti Joseon, serial original Netflix arahan Kim Song-hoon yang diadaptasi dari webcomic berjudul The Kingdom of the God ini diawali dengan cerita desas-desus bahwa raja yang dikabarkan sakit sebenarnya telah meninggal. Pangeran Lee Chang yang dilarang bertemu ayahnya oleh Perdana Menteri Cho Hak-ju dan Ratu menemukan adanya wabah misterius yang terjadi di mana orang yang telah mati bangkit kembali dan menjadi buas. Singkat cerita, pangeran dengan pengawasnya Muyong pun melakukan penyelidikan. Dalam pencarian tersebut, mereka bertemu dengan seorang tabib bernama Subi dan seorang pemburu bernama Yong-shin yang telah lebih dulu berjuang menghadapi para mayat hidup yang menyerang pada saat malam hari. Dari sanalah pencarian mereka dalam mengatasi wabah ini dimulai. Season 1 pada serial ini berfokus pada pembangunan cerita yang semakin megah dari episode ke episode. Meskipun serial ini mengusung tema zombie dalam ceritanya, namun serial ini tidak semata-mata hanya menjual adegan gigit-gigitan dan kejar-kejaran ala kisah zombie lainnya. Dibanding dengan itu, cerita akan intrik politik yang menarik di serial ini pun menjadi poin utamanya. 그 부리와 싸워서 이기시는 것만이 대의를 바로 세우시는 길입니다. Oke, itu aja sekilas sinopsis dari Kingdom Season 1. Nah, menurut kalian gimana nih? Bentar dulu nih, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kedatangan bintang tamu ya. Boleh langsung diperkenalkan diri. Annyeong. Kenalin, namaku Dilan. Hari ini akan jadi bintang tamu khusus di series Kingdom. Oke, Dilan ini kenapa jadi bintang tamu? Karena gue denger ini ya, dia udah jadi impian dia sejak kecil ya buat gabung ke... Iya, kan sebelum channelnya ada pun saya sudah ini ya, udah pengen gitu. Oke, kita langsung masuk ya ke pembahasan. Pada season 1 ini dibuka dengan desas-desus kematian raja sama konspirasi penyakitnya lah. Jadi di season pertama ini udah kelihatan juga ya, udah ditekenin di karakter si Perdana Menteri nih yang kita lihat tuh dingin banget ya, dari shot-shot kameranya yang diambil sama tone-nya juga. Terus sama kayaknya dia juga ada hubungannya sih sama kenapa raja bisa jadi kayak gini ya, kalau kita lihat ya. Soalnya dia santai banget gitu di awal. Oke, dari konspirasi penyakit raja ini akhirnya si pangeran nemuin kejanggalan. Nah, lalu dia nyari tabib Lee yang ngobatin si bapaknya pangeran ya, si raja. Nah, dari pencarian itu, singkat cerita, pokoknya karena permainan politiknya Perdana Menteri, pangeran ini dituduh jadi pemberontak. Akhirnya dia diburon lah dari pihak kerajaannya. Oke, jadi semenjak si pangeran jadi buron ini, kita juga bisa lihat gimana dekatnya si pangeran sama pengawal ya. Mulai dari dia yang rela ninggalin istrinya lah, dan hal-hal lainnya. Ya, terus ada scene dimana tabib Lee ini balik ke klinik dia ya, dengan membawa muridnya ini setelah melawat si raja. Nah, kita lihat di sini ini juga muridnya ini nggak dalam keadaan yang sehat 100% ya, malah kayak kejang-kejang kayak gitu. Nah, dari kejadian itu lalu dilanjutkan dengan kejadian yang menurut gue penting ya. Ini kayak awal cerita ini dimulai gitu, yaitu scene sop daging. Ya, di scene ini menarik sih ya, karena kita bisa melihat perbedaan gimana derajat mereka bangsawan sama rakyat jelata gitu, yang mereka makan aja susah. Jadi sekali mereka ketemu daging tuh seneng banget ya. Jadi seneng juga sih ngeliatinnya. Iya, benar. Kayak gue. Apa sih? Oke. Nah, tapi tiba-tiba waktu malam hari di klinik ini pasien-pasien tersebut berubah jadi mayat hidup. Mereka kayak jadi buas, lalu mulai menggigit orang lain. Barulah kita diperlihatkan kalau si pangeran ini mulai ketemu sama si Sobi. Dan kita juga melihat bahwa ada tanaman pembangkit orang mati yang justru adalah awal dari seluruh wabah ini. Nah, sebelumnya waktu si pangeran datang ke klinik ini, dia udah nemuin klinik ini penuh dengan mayat-mayat ya. Terus dia ngirim mayat-mayat ini ke kantor hakim buat diselidikin lebih lanjut. Nah, di sini tuh ada kejadian menarik, gimana Yong-shin sama Sobi ini udah mengingatkan di kantor hakimnya kalau ini mayat
mayat itu langsung dibakar aja, jangan keburu malam ini mereka bakal bangkit, tapi nggak ada yang percaya. Jadi dari perdebatan tadi yang gak ada habisnya, akhirnya si pangeran tuh datang ya untuk menengahi perdebatannya. Akhirnya juga pangeran karena jabatan yang tinggi itu mengambil alih suasana atau keputusan ya. Akhirnya si pangeran itu menyuruh semua prajurit untuk mencari semua mayat yang ada lalu dibakar. Dan setelah itu mereka semua orang-orang yang di situ masih hidup itu disuruh untuk pergi ya ke kota yang lebih besar lewat kapal. Oke, di scene kapal ini juga ada adegan yang menarik di mana para hakim dan pejabat-pejabat ini setuju untuk ninggalin pangeran. Namun karena ada keluarga mereka yang gak rela, akhirnya salah satu dari keluarga mereka itu membawa keluarga yang telah menjadi zombie. Hingga akhirnya kapal itu pun menjadi zombie. Hingga akhirnya seluruh kapal itu pun menjadi zombie kecuali si hakim yang berhasil keluar. Terus di sini kelihatan juga ya di mana pangeran itu peduli banget sama rakyatnya gitu. Dimana ketika ditinggalin itu mereka nggak langsung kabur aja ya. Padahal kan si raja sama pengawalnya itu punya kuda ya, tapi nggak langsung ditinggalin aja. Malah dia nyuruh mereka tuh harus kembali ya ke klinik biar dapat perlindungan lah setidaknya waktu malam hari. Singkat cerita, pangeran ini mulai menghimpun sekutu lah buat ngelawan mayat-mayat hidup ini. Lalu dia itu pergi ke tempat guru pedangnya dulu. Nah, tapi dalam perjalanan di ladang itu mereka dihadang sama mayat-mayat hidup. Setelah bertarung sekian lama, mereka akhirnya diselamatin sama gurunya. Nah, di sini ada yang menarik, di mana guru ini sama teman-temannya ini kayak udah mengerti gitu cara-cara buat ngebunuh si mayat hidup ini. Ya bisa dilihat juga dengan keefektifannya ya. Waktu mereka datang tuh semua mayat hidupnya cepat banget dibunuhnya ya. Terus dari baju-bajunya mereka juga kayaknya emang special force gitu ya, Fred. Iya, kayak mereka tuh udah nggak kaget kayak. Nah, di sini tuh si pangeran juga bertanya-tanya, kok guru gue bisa ngerti hal ini padahal ini kan wabah baru. Nah, tapi nggak diceritain lebih lanjut lagi ya rasa ingin taunya pangeran ini. Kita juga mau bahas juga ya salah satu karakter yang berperan besar juga ya di sini, yaitu si sang ratu, yang kebetulan juga adalah anak dari Perdana Menteri. Nah, kita lihat nih building karakternya bagus ya, karena kelihatan banget kalau dia tuh keji. Ya, kita bisa lihat gimana kejinya dia, gimana saat si ratu ini dia tuh mendengar para dayang-dayang itu menggosip biasa bocah gosip. Mereka menggosipkan kalau si ratu ini hamil itu palsu gitu. Lalu setelah dia mendengar, jadi dia tuh langsung panggil tuh dayangnya, dayang zombie. sorry. Terus dia suruh temenin mandi dan dia nyuruh si dayang itu ngeliat kalau dia itu emang benar palsu, dia itu benar gak hamil. Lalu akhirnya si dayang itu dibunuh sama ratunya. Oh ya, di dialog ini juga nunjukin banget ya kalau si ratu ini psycho ya. Ini karena waktu dia ngebuka gitu kan udah ketahuan tuh dia pakai bantal. Nah terus si dayangnya tuh kaget, terus dia malah nanya, kenapa lu kaget, nggak sopan banget lu kayak gitu kan? Iya. Oke, singkat cerita di series ini adegan yang paling intens itu justru di akhirnya, yaitu di scene benteng. Di scene benteng ini gue suka bagaimana cara pangeran itu bersama dengan rakyatnya itu, sebagaimana seorang pemimpin dan rakyatnya itu sama-sama membangun sebuah benteng agar bisa tahan dari serangan zombie pada waktu malam. Jadi mereka bikin pertahanan, mereka bikin jebakan-jebakan yang menurut gue tuh sangat satisfying to watch lah. Ya, terus dari usaha-usaha mereka ini akhirnya waktu malam tiba pun bisa dihandle ya dengan baik zombie-zombinya ya. Tapi unfortunately asik katanya setelah malam tuh udah selesai, dari effort-effortnya tadi yang udah di sama pangeran itu, mereka akhirnya bisa menangani zombie yang waktu malam tuh dengan baik ya. Jadi banyak zombie yang di malam itu berhasil dibunuh dengan baik, dan waktu pagi itu mereka udah habis ya zombinya ya. Jadi mereka juga udah lega, udah mulai beres-beres trap-trapnya. Tapi akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba dari jauh itu kelihatan lebih banyak zombie lagi datang ya. Padahal udah pagi tuh waktunya. Malah lebih banyak lagi kali daripada waktu malam. Nah, yang anehnya di sini tuh kenapa mereka waktu matahari udah muncul tuh mereka masih bisa gerak ya. Padahal kan harusnya enggak tuh. Iya benar. Ini menarik ya. Makanya ini itu bakal di-lock di season 2. Karena sebelumnya zombie-zombie ini ya malam aja keluarnya, kalau pagi mereka tidur. Oke, kalau favorit scene dari season 1 ini menurut kalian apa? Dimulai dari Dylan dulu. Kalau gue sih yang tadi sih yang di benteng, soalnya epic ya. Terus pas juga untuk menutup season, jadi makin hype aja untuk season selanjutnya. Oke, dari Ronald.
Kalau gue sih justru pas di kapal, karena gue tuh suka banget waktu satu kapal yang pemberontak si pangeran itu akhirnya kena imbasnya gitu. Mereka pun jadi zombie juga. Oke, kalau dari gue, scene benteng ini emang yang paling menarik ya. Tapi kalau selain itu, adegan di kantor hakim itu juga menarik menurut gue, di mana si Yong-shin sama Sobi ini udah berusaha meyakinkan kalau malam ini mayat-mayat itu bakal bangun, tapi mereka malah dianggap gila gitu ya. Karena nggak percaya itu akhirnya kejadian lah. Nah, terus gue juga suka sama kejadian kejar-kejaran balik ke klinik itu, di mana mereka harus bawa gerobak gede sambil dikejar-kejar sama zombie yang bisa lari cepet ya. Oke, langsung ya ke skor buat season ini. Dari Dylan berapa? Kalau gue season 1 ini mungkin 8 lah ya. Oke, dari 8 sih Ronald. dari gue. Gue berani ngasih 8 karena ini tuh salah satu series zombie yang bikin gue menarik gitu nontonnya. Ya, kalau dari gue sendiri ya 8 juga. Karena menurut gue ini ya cukup menarik. Tadinya gue kira tuh ya kayak zombie-zombie biasa yang ngejual adegan action doang. Ternyata enggak. Di sini tuh malah kayak story politik yang ada dibumbui zombinya menurut gue. Terus yang menarik juga ini mungkin Brad ya. Yang bikin menarik tuh karena latar waktunya mungkin ya, yang zaman dulu gitu. Kalau biasa kan zombie tuh zaman sekarang terus kan. Oke, benar juga kata Mas Dilan. Gue juga suka banget di mana elemen kerajaan dicampur dengan elemen zombie yang jadi bikin film ini sangat epicness. Kok epic sih? By the way, film ini bisa nonton di Netflix ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin punya opini lain, silakan ya, karena opini tiap orang beda-beda. Oke, sekian video kali ini. Tungguin part 2-nya karena kita bakal bahas juga season 2-nya ya. Oh iya, buat teman-teman yang punya film-film menarik lainnya, boleh langsung komen di bawah. Kalau udah komen, pastinya jangan lupa subscribe, Gak usah, like, gak usah.